Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jamber. Berikut ini adalah tema 9 untuk kelas 4 ya. Tema 9 temanya adalah karya negeriku. Oke. Tema 9 ini nanti akan dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 subtema. Ya, yang pertama adalah kekayaan sumber energi di Indonesia, ya. Kemudian pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, terus kemudian pelestarian sumber daya alam di Indonesia, dan karyaku, prestasiku, project based learning. Oke, nah, kita akan bahas satu persatu nanti ya. Agar pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut, nah ini adalah playlistnya ya. Gunakan playlist ini. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi, atau langsung saja tab channel Insight Jamber, dan setelah masuk ke dalam channel cari playlistnya kelas 4 buku tematik gitu ya. Oke, kita akan segera mulai ya. Tema 9 karya negeriku ya. Kamu akan belajar mengenal berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal ini akan membuat kamu lebih tahu bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Nah, belajar dari lingkungan, kamu dapat mengamati sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarmu ya. Kamu juga dapat mengamati bagaimana orang-orang di sekitarmu memanfaatkan sumber daya alam ya. Kerjasama dengan orang tua, diskusikan dan ajak Ananda untuk membaca teks tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui ya, yang ada di Indonesia. Diskusikan berbagai kekayaan alam Indonesia dan bagaimana masyarakat memanfaatkannya. Ya, belajar sama orang tua juga ya. Nah, kekayaan sumber energi di Indonesia, ini adalah subtema yang pertama. Amatilah gambar di bawah ini, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ini gambar apa? Ya, ini adalah pembangkit listrik tenaga air. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Nah, untuk air ini saya beri notifikasi kalau air itu sedang diam, maksudnya tidak ada tidak dalam posisi tinggi. Sebenarnya air itu bukan sumber energi. Ya, air memang sumber kehidupan. Nah, air dalam kondisi yang sudah dibendung seperti ini atau sudah di langit ya, itu bisa menjadi energi. Jadi bukan airnya itu sendiri, tapi adalah gerakan air atau posisi air yang membuat air itu berenergi ya. Jadi tapi dalam buku ini ya, di tema yang lain juga disebutkan kalau air itu sumber energi. Jadi Pak Ali mengikuti ya, dengan mengasumsikan bahwa air tersebut bergerak atau memiliki ketinggian tertentu ya. Nah, sebelumnya Pak Ali beri disclaimer dulu. Ya, apakah air dan listrik sumber energi ya? Ya, kita ya bisa membangkitkan listrik dari aliran air. Kita bisa membangkitkan ya, energi listrik dari energi listrik, membangkitkan energi atau mengubah sebenarnya ya, energi listrik, tapi kita biasa menggunakan membangkitkan ya, energi listrik dari energi potensial air ya, baik itu yang dibendung ya, baik itu dalam bendungan maupun langsung dari aliran sungai, baik yang ada di bendungan ya, ada di bendungan atau langsung dari aliran air sungai, langsung dari aliran sungai ya, ombak laut dan lain-lain ya. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Ya. Jawabannya singkat sebenarnya ya, dan ini saya beri keterangan panjang di sini ya. Nah, kita juga bisa menggunakan energi air untuk ini langsung diubah untuk menggerakkan baling-baling dan langsung digunakan untuk menggerakkan mesin, bisa juga. Nggak perlu dirubah tanpa perlu dirubah menjadi listrik, bisa.
Berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Ya, ada banyak ya, ada banyak, ada sungai. Kalau Pak Ali tinggal di Surabaya, ya, ada sungai, ya, laut, ya. Ini bisa alirannya memang nggak terlalu deras, tapi kalau mau bisa dirubah menjadi energi listrik. Ada sungai, laut, ya. Dan laut itu ada arus lautnya, ada ombak lautnya yang dirubah bisa menjadi energi listrik, ya. Dan laut ya, ada sungai dan laut. Oke. Seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Ya, berapa banyakkah sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Ya, oke. Di Surabaya ada sungai, ada laut. Ya, sebenarnya gini, kalau air itu diminum itu bukan sumber energi, ya. Jadi air itu menjadi sumber energi kalau air itu bergerak untuk pembangkitan tenaga listrik. Air kalau diminum itu adalah untuk pelarut dalam sistem metabolisme. Ya, yang sumber energi itu adalah gula yang kita makan. Ya, atau karbohidrat pun akan dirubah menjadi gula, baru jadikan energi. Seberapa sering kamu menggunakan sumber air dan listrik dalam kegiatan sehari-harimu? Setiap hari. Ya, sangat sering. Ya, sangat sering. Saya setiap hari menggunakan sumber energi air dan listrik, ya. Oke. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia, ya. Bangsa yang dikaruniai sumber daya, salah satunya adalah sumber daya energi, mulai dari minyak, gas sampai yang bukan minyak, ya. Oke, malam ini lingkungan tempat tinggal Benny gelap gulita, ya. Hujan sejak sore disertai angin kencang dan petir menyambar gardu listrik di dekat rumah Benny. Akibatnya saluran listrik di lingkungan tempat tinggal Benny terputus. Ayah, masih lama tidak ya mati lampunya? Masih menunggu perbaikan gardu listrik, Benny. Oh begitu. Dari manakah suplai listrik di rumah kita ini ya? Suplai listrik di rumah kita ini berasal dari gardu induk di Semarang. Wah, jauh sekali. Benar, Benny. Listrik termasuk sumber energi. Sumber energi dapat menghasilkan listrik. Contohnya adalah tenaga air, uap, panas bumi ya, atau nuklir. Ya, sumber-sumber energi tersebut diubah menjadi tenaga listrik di sebuah pembangkit listrik. Sumber energi listrik tersebut akan habis. Oleh karena itu kita harus benar-benar bijak menggunakannya. Ya, jadi listrik itu bisa habis juga, ya. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Ayo kita cari tahu bagaimana listrik dihasilkan dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Ya, seperti ini. Oke. Air dan listrik. Ya, air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air. Manfaat air sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, dalam pemanfaatan air hendaknya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijak. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan.
Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Ada aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar, energi listrik yang dihasilkan pun semakin besar. Apa fungsi air dalam pembangkit tenaga air itu? Air berfungsi untuk menggerakkan baling-baling, ya, aliran air ya berguna untuk atau berfungsi untuk menggerakkan, ya, menggerakkan baling-baling, menggerakkan, ya, Pak Ali bikin K itu selalu jelek, menggerakkan, ya, aliran air berfungsi untuk menggerakkan baling-baling, ya, baling yang dihubungkan ke generator, yang, ya, dihubungkan, ya, ke generator, Nah, generator ini yang kalau diputar menghasilkan listrik. Mengapa untuk menghasilkan listrik perlu dibangun sebuah bendungan agar terkumpul, ya, energi air, potensial air, ya, dalam jumlah besar. Potensial air dalam jumlah besar dan bisa kita atur, ya, kita atur, ya, jumlah air yang dikeluarkan, Kalau terlalu kecil, energi yang dihasilkan terlalu kecil. Kalau aliran air terlalu besar, nah generatornya nanti yang akan rusak. Ya, generator didesain untuk diputar, ya, pada putaran tertentu. Jadi kapasitas generator itu tertentu sesuai dengan desain awal. Kalau disuplai energi terlalu tinggi, generator juga akan rusak. Ya, adakah pembangkit listrik tenaga air di daerahmu? Tidak ada. Ya, kalau di Surabaya tidak ada. Surabaya hanya pemakai. Ya, sumbernya ada jauh dari Surabaya. Tidak ada. Kalau di daerah kalian ada, jawab ada. Pak Ali di Surabaya, jadi saya jawab tidak ada. Ya, dalam tanda kurung di Surabaya, ya, di Surabaya. Di Surabaya hanya pemakai saja. Ya. Dengan adanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air atau pembangkit listrik tenaga air, ya, ketersediaan listrik ke rumah-rumah akan terpenuhi. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan kembali berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Oh ya, sebagai tambahan, di Surabaya kalau untuk lampu lalu lintas sudah banyak yang menggunakan sumber energi tenaga surya. Jadi di perempatan-perempatan jalan, ya, untuk menghidupkan lampu, ya, itu banyak yang sudah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS, ya. Sebenarnya bisa juga tenaga angin, ya. Angin cukup banyak di sini. Perhatikan lampu yang ada di rumahmu. Apa yang terjadi saat saklar ditekan? Tuliskan pendapatmu pada kolom di bawah ini. Pada saat saklar ditekan, ya, pada saat saklar ditekan, maka aliran listrik, sambungan listrik akan terhubung. Nah, gitu dulu. Sambungan listrik akan terhubung, ya, sambungan listrik akan terhubung sehingga listrik dari PLN akan mengalir ke lampu sehingga
lampu akan menyala. Akan menyala. Dengan syarat lampunya dalam kondisi baik, ya bisa menyala. Kalau lampunya rusak ya tidak menyala walaupun ada energi listriknya. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Ya, tuliskan peralatan di rumahmu yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Ya, nama peralatan misalnya kita mulai dari lampu ya, lampu untuk penerangan, setrika untuk menyetrika baju, ya, melicinkan baju, rice cooker atau penanak nasi untuk menanak nasi, ya, menanak nasi. Untuknya nggak usah, langsung aja menanak nasi, ya. Water heater, ya, heater pemanas air atau pemanas air, ya, tentu saja untuk memanaskan air, ya, memanaskan air. Kemudian ada televisi, menangkap siaran broadcast, menangkap siaran broadcast. Broadcast TV, ya. Kemudian radio, menangkap siaran broadcast radio, ya, menangkap siaran broadcast radio. Jadi ini radio dan televisi ini istilahnya receiver, ya, penangkap. Terus kemudian apalagi HP, handphone untuk berkomunikasi, komputer untuk mengolah data, kipas angin untuk mendinginkan ruangan, ya. Ruangan. Nah, yang lebih bagus lagi AC, ya, tentu saja AC, ya, air conditioner. Ini untuk mendinginkan ruangan, Kemudian ada kulkas, ya, yang sebagai lemari pendingin. Dan masih banyak lagi mungkin, ya, peralatan di sekitar kita yang menggunakan listrik. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu, ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Berikut ini fungsi lingkungan bagi kehidupan, ya. Fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, ya, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut, petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian, pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengolah bahan-bahan dari lingkungan. Ya, jadi yang jelas lingkungan sebagai tempat mencari makan. Dua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Ya, berbagai aktivitas menyebabkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga,
lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan suasana lingkungan rumah yang kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan yang keruh, air keruh ya, dan listrik yang padam. Tentu tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Ya. Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungan berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Ya, lengkapi informasi berikut. Apakah lingkungan segala sesuatu di sekitar kita yang memengaruhi kehidupan? Ya, segala sesuatu di sekitar kita ya, segala sesuatu di sekitar kita, ya, biar lebih mirip sama kalimat aslinya ya, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia, bukan hanya manusia sebenarnya ya, yang memengaruhi kehidupan. Jadi lingkungan itu bukan hanya fokus pada manusia, segala sesuatu di sekitar kita yang memengaruhi kehidupan, yang memengaruhi kehidupan ya. Jadi di sini saya bikin lebih umum ya, karena bukan hanya kehidupan manusia ya, segala sesuatu di sekitar kita yang memengaruhi kehidupan. Ada berapa jenis lingkungan? Sebutkan. Kalau ini adalah manfaat lingkungan ya. Kalau jenis lingkungan itu ada dua, lingkungan alam dan buatan. Tapi di sini nggak disebutkan ya. Oke. Berikut fungsi, ini lebih pada fungsi ya, kita isi sendiri aja ya. Tidak harus sesuai dengan tag kalau gitu ya. Lingkungan itu ada dua jenis ya. Ada beberapa jenis lingkungan, sebutkan. Satu lingkungan alam. Yang kedua adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Tidak. Ya, mengapa? Karena lingkungan bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Lingkungan bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Makhluk hidup. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Ini tadi disebutkan, kalau fungsi bagi manusia, tempat mencari makan, tempat bekerja, dan tempat tinggal. Tempat mencari makan, tempat mencari makan, tempat bekerja ya, dan tempat tinggal. Mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Ya, karena manusia sangat tergantung pada kondisi lingkungan. Manusia sangat tergantung pada kondisi lingkungan. Ya, walaupun manusia bisa merekayasa lingkungan ya, walaupun manusia memiliki kemampuan merekayasa lingkungan. Ya, manusia sangat tergantung pada kondisi lingkungan walaupun manusia memiliki kemampuan untuk merekayasa. Ya. Mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Ya. Kalau lingkungannya buruk ya harus melakukan rekayasa. Itu kan aktivitas yang terpengaruh ya. Agar lebih memahami bacaan di depan, coba kamu temukan kata-kata sulit yang kamu pahami artinya. Selanjutnya cari tahu artinya dengan diskusi dan bertanya melalui kamus ya. Agar lebih memahami bacaan di depan, coba temukan kata-kata sulit ya. Coba kita temukan kalau ada kata-kata sulit, kita lingkari ya. Dari bacaan mulai lingkungan ya. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Ya. Di sini mungkin lingkungan alam dan lingkungan sosial. Ya. Lingkungan alam dan lingkungan sosial, mungkin itu istilah yang perlu dibahas ya.
lingkungan alam, lingkungan alam, ya, kondisi alam di sekitar kita, kondisi alam yang memengaruhi kehidupan kita. Kalau lingkungan sosial, kondisi keadaan masyarakat di sekitar kita, ya. Nah, coba kita cari lagi, mungkin ada istilah-istilah yang perlu diperdalam maknanya. Oke. Oh ya, definisi lingkungan sendiri sudah paham ya. Lingkungan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, ya. Mungkin itu definisi yang perlu dituliskan juga ya. Lingkungan segala sesuatu, lingkungan sendiri ya. Lingkungan ya, lingkungan segala sesuatu ya, di sekitar kita yang memengaruhi kehidupan, kehidupan. Tadi ada kata aktivitas adalah kegiatan, ya, artinya kegiatan. Jadi saya menemukan aktivitas ya. Nelayan memperoleh nafkah dari laut, nafkah itu rezeki, ya. Perlu nggak sih diartikan itu nafkah itu rezeki, ya, atau penghasilan. Nafkah ini penghasilan atau rezeki, ya. Apalagi yang kira-kira pengusaha memperoleh sumber nafkah dari proses produksi mungkin ya. Produksi adalah mengelola bahan baku, ya. Mengelola bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, ya, produksi. Mengelola bahan baku menjadi, ya, bahan jadi atau setengah jadi, bahan setengah jadi atau jadi. Oke, kita ada istilah apa lagi di sini? Aktivitas sudah tadi ya, aktivitas sudah. Sosial, interaksi, hubungan, ya, interaksi itu hubungan, ya, hubungan timbal balik. Kemudian ada aksi, ada reaksi, ya, keduanya jadi interaksi. Manusia dengan sama melalui interaksi sosial. Oke. Kalian bisa membayangkan jika suasana dengan kotor, bau, rasanya sudah paham ya apa itu kotor, apa itu kawasan, ya. Kawasan itu daerah. Nah, itu mungkin belum tahu. Kawasan itu daerah. Ya, taruh di mana ini enaknya? Taruh di sini aja ya, kawasan. Kawasan itu daerah. Ya, berdasarkan bacaan di depan, buatlah kesimpulan pada kolom berikut. Kesimpulan. Lingkungan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Manusia sangat tergantung pada lingkungan. Manusia ya sangat tergantung pada lingkungan, ya. Manusia sangat tergantung pada lingkungan, ya. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Nah, itu kita harus menjaga, ya, atau terakhir aja ini ya, lingkungan adalah sumber itu bla bla bla, itu disebutkan aja ya. Tergantung pada lingkungan ada sebagai sumber tempat mencari makan, tempat bekerja, dan tempat tinggal kita. Ya, itu tambahkan dulu ya, lingkungan
ya berfungsi sebagai tempat mencari makan, bekerja, dan tempat tinggal. Tempat tinggal. Oleh karena itu, kita harus melestarikan lingkungan. Ya, saya nulisnya pelan-pelan aja deh daripada diprotes nanti. Ya, kamu telah membaca bacaan yang berjudul lingkungan. Sekarang carilah informasi mengenai manfaat lingkungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Carilah informasi dengan cara bertanya, ya. Untuk melakukan wawancara. Nah, di sini ada berapa? Ada 10 kolom ya. Ya. Manfaat lingkungan untuk menanam sayuran, ya, menanam sayuran misalnya, menanam bercocok tanam gitu ya, bercocok tanam. Bercocok tanam. Nah, kita tambahkan lingkungan kebun untuk bercocok tanam. Lingkungan kebun untuk bercocok tanam. Lingkungan sawah ya untuk menanam padi, ya, lingkungan sawah untuk menanam padi, ya. Itu untuk penghasilan ya. Ya ada lingkungan laut untuk menangkap ikan, kerang, dan lain-lain ya. Lingkungan juga sebagai tempat tinggal. Lingkungan juga untuk bekerja, ya, tempat mendirikan, ya, tempat tinggal. Lingkungan digunakan sebagai tempat mendirikan usaha, digunakan sebagai tempat mendirikan usaha, ya. Lingkungan peternakan, nah misalnya ya, menambah ini lagi biar kita dapat banyak ini. Ada 10 ya. Lingkungan, ya, lingkungan ini apa, sabana, ya, cocok untuk peternakan, ya. Kemudian lingkungan rawa cocok untuk tambak, ya. Lingkungan pegunungan cocok untuk ini apa, perkebunan. Lingkungan yang indah untuk pariwisata, yang indah ya untuk pariwisata, ya. Lingkungan perumahan, ya, lingkungan kota, ya, untuk perumahan. Tempat tinggal tadi sudah ya. Kita cari lingkungan yang lain. Lingkungan apalagi ini? Lingkungan hutan ya, lingkungan hutan sebagai, ya, penjaga apa ya, sebagai ini apa, resapan air ya. Lingkungan hutan sebagai penjaga dari erosi, ya, dan
bahaya banjir serta kekeringan. Ya, jadi hutan itu sangat penting, ya, mencegah erosi, ya. Kalau hujan mencegah banjir, kalau kemarau mencegah kekeringan. Jadi hutan sangat penting. Jadi kita sudah dapat 10 ini. Oke, apa yang kamu pelajari hari ini? Kita mengenal sumber energi, ya, mengenal sumber energi dan mengenal energi listrik, ya, sumber energi listrik, pemanfaatan energi listrik dan fungsi lingkungan. Manfaat apa yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Memahami pentingnya menjaga lingkungan agar selalu bisa mendukung kehidupan manusia. Kehidupan gitu ya, bukan hanya manusia sebenarnya. Keterampilan apakah yang kamu kuasai melalui pembelajaran ini? Ya, tadi memahami istilah di bidang, ya, energi dan lingkungan. Memahami teks, ya, memahami teks bacaan. Nah, itu salah satu ini, ya. Terus menyatakan pendapat, ya, menyatakan pendapat. Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran dari ini? Hemat energi, ya, menjaga kelestarian lingkungan. Oke, coba kamu perhatikan penggunaan sumber daya air dalam kegiatan sehari-hari di rumahmu. Catatlah kegiatan-kegiatan yang menggunakan air dan seberapa banyak air yang digunakan. Catat pula usaha-usaha yang sudah dilakukan orang tua dan anggota keluarga dalam menghemat air. Nah, coba ya, kalian catat apakah penggunaan air kalian sudah sudah mentok atau masih bisa dihemat lagi, ya. Kalau masih bisa dihemat lagi, coba lakukan penghematan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.